Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Egidus Suma, NIM 2411031512 dari kelas J semester 1. Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sistem pendidikan Indonesia sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Apa itu sistem pendidikan nasional? Sistem pendidikan nasional di Indonesia berakar kepada kebutuhan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas peserta didik. Sebelum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, sistem pendidikan Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang dianggap tidak lagi mampu menjawab tantangan dan kebutuhan pendidikan yang berkembang. Oleh karena itu, undang-undang baru ini disusun untuk menjamin akses pendidikan yang lebih baik, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan. Dengan dasar-dasar ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 diharapkan mampu menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas, serta mampu menjawab tantangan global dan kebutuhan masyarakat di Indonesia. Adapun tujuan pendidikan nasional, undang-undang ini bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi individu yang lebih baik dan berakhlak mulia, serta sehat, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Pendidikan sebagai proses berkelanjutan. Pendidikan diharapkan berlangsung sepanjang hayat dan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Hal ini mencakup peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengadilan mutu layanan pendidikan. Adapun prinsip utama dalam penyelenggaraan pendidikan yang diatur dalam undang-undang. Terdapat 6 prinsip utama dalam penyelenggaraan pendidikan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu yang pertama, ada pendidikan harus dilakukan secara demokrasi dan berkeadilan tanpa diskriminasi. Dan yang kedua, pendidikan diselenggarakan sebagai sistem terbuka yang saling berkaitan. Dan yang ketiga, proses pendidikan berlangsung sepanjang hayat. Dan yang keempat, pendidikan harus memberikan keteladanan dan mengembangkan kreativitas peserta didik. Dan yang kelima, masyarakat diberdayakan untuk berpartisipasi dalam pendidikan. Dan yang terakhir, budaya membaca, menulis, dan berhitung harus dikembangkan di kalangan masyarakat. Dan yang terakhir, ada konsep pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang pertama, ada hak dan kewajiban warga negara. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu dan berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan. Warga negara juga memiliki kewajiban untuk ikut berpartisipasi dalam memajukan pendidikan nasional. Dan yang kedua, ada kurikulum. Kurikulum harus disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia, serta peningkatan keterampilan dan ilmu pengetahuan. Kumpulan dari materi yang telah saya paparkan. Sistem pendidikan nasional di Indonesia berakar pada kebutuhan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas pendidikan. Sebelum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, sistem pendidikan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1989 yang dianggap tidak lagi mampu menjawab tantangan dan kebutuhan pendidikan yang berkembang. Adapun cara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mendukung perkembangan kurikulum adalah definisi kurikulum, prinsip diversifikasi, standar nasional pendidikan, kurikulum berbasis kompetensi, keterlibatan masyarakat, dan pengawasan dan evaluasi. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.